Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rahmat Nur Hidayatul Ilmi dari Universitas Nusa Putra Sukabumi Prodi Teknik Mesin. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai aktuator pneumatik. Aktuator pneumatik merupakan sistem yang menggunakan power tersimpan dalam bentuk udara yang dimanfaatkan untuk menghasilkan suatu usaha atau kerja. Nah, sistem kerjanya yang paling sederhana atau pada dasarnya yaitu udara bertekanan dari kompresor akan dialirkan menuju tangki penyimpanan untuk diolah atau untuk disaring. Kemudian diteruskan ke valve dan kemudian dialirkan menuju ke aktuator atau ke sistem. Nah, adapun komponen atau bagian utama dari aktuator pneumatik ini yaitu ada directional valve. Directional valve ini merupakan katup yang berfungsi untuk mengontrol dan mengendalikan aliran udara bertekanan yang akan masuk ke dalam sistem atau ke dalam aktuator. Nah, di dalam directional valve ini terdapat dua valve, yaitu ada pressure regulation valve, yaitu yang berfungsi untuk mengatur sedikit banyaknya udara yang akan masuk ke dalam sistem, dan yang kedua ada pressure relief valve, di mana untuk mengatur atau membatasi udara bertekanan yang ada di dalam sistem. Nah, ketika ada di dalam sistem sudah mencapai batas maksimal, maka udara akan dikeluarkan menuju ke udara bebas. Nah, di dalam directional valve ini terdapat jenis-jenis katup atau tipe katup. Yang pertama ada tipe katup 2/2, yaitu dimana memiliki 2 prinsip kerja dan 2 pot. Nah, di dalam directional valve ini terdapat spool dan pair. Nah, spool ini dapat bergerak ke kiri dan ke kanan. Nah, apabila si spool ini ditekan oleh push button atau kalau digerakkan secara elektrik menggunakan solenoid, maka dia akan bergerak ke kiri. Nah, ketika digerakkan ke kiri, maka ada 2 saluran, yaitu pressure dan pot A yang menuju ke aktuator. Nah, ketika si spool tadi ditekan, maka akan membuka aliran atau celah aliran yang ada di spool, sehingga akan menghubungkan antara pressure dengan pot A, sehingga udara dapat dialirkan, udara bertekanan tinggi tersebut dialirkan ke dalam aktuator, dan sehingga dapat menggerakkan piston. Nah, ketika dilepas atau tidak mendapat tekanan lagi, maka si pair tadi akan mendorong lagi si spool ke posisi awalnya. Selanjutnya ada tipe katup 3/2, di mana memiliki 2 prinsip kerja dan 3 pot. Yang satu pot berasal dari pressure atau satu pot dari kompresor, terus yang kedua satu pot menuju ke sistem atau aktuator, dan satu pot menuju saluran pembuangan atau relief. Dapat disimbolkan yang dari kompresor ini dengan simbol P, yang menuju ke aktuator dengan A, dan yang menuju keluar disimbolkan dengan R. Nah, ketika si spool tadi ditekan atau mendapat dorongan, maka akan menggerakkan si spool menuju ke posisi berikutnya, sehingga si spool tadi dapat menghubungkan aliran yang antara pressure dengan pot A tadi, sehingga udara dapat dialirkan masuk ke dalam aktuator. Nah, ketika si spool tadi sudah tidak mendapat tekanan lagi, maka akan dikembalikan oleh pair. Nah, udara yang tadi disalurkan di dalam aktuator, maka akan terbuang melalui pot A yang dihubungkan dengan oleh spool tadi ke pot R atau relief.
sehingga udara tadi dapat terbuang ke saluran udara bebas. Dan yang terakhir ada katup 5/2, di mana memiliki 2 prinsip kerja dan 5 pot. Nah, dalam katup 5/2 ini tidak menggunakan per lagi, melainkan memiliki selenoid di kedua sisi atau push bottom, karena kalau menggunakan per ini tidak akan kuat. Nah, salah satu prinsip kerjanya yaitu si pot A, kita ambil contoh pot A berhubungan dengan R1 dan pot B berhubungan dengan R2. Nah, ketika si aliran yang pressure tadi terhubung dengan pot A, maka akan didorong, udara akan disalurkan menuju ke aktuator, sehingga silinder akan terangkat ke atas. Nah, udara yang ada di atas ini atau di depan akan terdorong keluar melalui saluran pot B dan akan dihubungkan dengan spool tadi menuju ke R2, ke udara bebas. Nah, begitupun sebaliknya ketika di sisi lain didapat tekanan atau di push bottom atau dengan solenoid, maka pressure ini akan mengalirkan ke pot B, ke pot B tadi yang salurannya dari atas tadi, sehingga udara yang ada di bawah silinder ini akan terdorong keluar melalui saluran pot A yang terhubung dengan R1. Nah, begitulah sistem yang siklus terjadi pada directional valve. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.